Namaku Dian. Hidupku beberapa bulan terakhir terasa berantakan, seperti rumah tua yang sudah ditinggalkan. Setelah pernikahanku runtuh karena pengkhianatan, aku memilih meninggalkan segalanya. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini terasa terlalu asing, terlalu penuh kenangan pahit. Aku tak sanggup lagi bertahan di dalamnya. Maka aku putuskan untuk pindah ke sebuah kos sederhana di sudut kota, tempat yang tidak banyak orang mengenalku. Tempat aku bisa mulai dari awal meski hanya dengan sisa-sisa keberanian yang rapuh. Kos itu tidak besar, hanya deretan kamar dengan cat yang sudah mulai pudar. Lorongnya sempit, dindingnya tipis, suara tetangga bisa dengan mudah terdengar. Tapi bagi orang yang sedang berlari dari masa lalu, tempat itu adalah pelarian yang cukup. Aku tidak peduli apakah kamarnya kecil, yang penting aku bisa bernafas tanpa bayangan masa lalu mengekorku. Malam pertama aku tidur di sana, aku mencoba memejamkan mata meski kepalaku penuh dengan ingatan. Suara tawa suamiku bersama wanita lain, tatapan dingin keluarganya yang menyalahkanku, dan janji-janji yang dulu manis kini berubah menjadi luka yang menganga. Tepat saat aku hampir tertidur, telingaku menangkap suara gitar dari kamar sebelah. Petikan nadanya lirih, syahdu, tapi bukan lagu gembira. Suaranya seperti rintihan seseorang yang sedang menahan sakit. Aku terdiam, hanya mendengarkan. Nadanya naik turun dengan hati-hati, seolah setiap petikan adalah cara melepaskan beban di dada. Aku tidak tahu siapa orang di balik dinding itu, tapi anehnya, suara gitar itu membuatku merasa tidak sendirian. Seakan ada orang lain yang juga menyimpan luka, orang lain yang sama hancurnya denganku. Malam itu aku tertidur ditemani alunan gitar yang mendayu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu aku merasa sedikit tenang. Pagi harinya, aku bangun dengan mata berat. Aku keluar kamar dengan rambut masih berantakan, berniat membeli sarapan di warung dekat kos. Lorong sempit itu sepi, hanya terdengar suara burung dari luar pagar. Namun saat aku menutup pintu kamar, seorang pria keluar dari kamar sebelah. Ia membawa tas ransel hitam, mengenakan kemeja sederhana, dan berjalan terburu-buru. Aku sempat menatap wajahnya. Matanya dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah diucapkan. Ia menoleh sekilas padaku, lalu tersenyum tipis. Senyum itu singkat, nyaris tak terlihat. Sebelum ia buru-buru menunduk dan melangkah pergi, aku hanya bisa berdiri terpaku. Masih bisa merasakan sesuatu dari sorot matanya. Entah kenapa, tatapannya membuat dadaku bergetar. Ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Bukan sekedar tatapan tetangga biasa. Hari itu adalah hari pertamaku masuk kerja di kantor baru. Aku ingin memulai hidup dari nol, termasuk dengan pekerjaan. Aku diterima di sebuah perusahaan swasta di bidang pemasaran. Dengan langkah gugup, aku memasuki gedung kantor yang cukup megah. Mencoba menyingkirkan rasa minder, aku bertekad untuk bekerja keras. Meski hatiku masih retak, aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa berdiri. Namun, dunia tampaknya suka bercanda dengan orang yang sedang berusaha bangkit. Begitu aku masuk ke ruang meeting pagi, jantungku seperti berhenti berdetak. Di depan ruangan, mengenakan jas rapi dan wajah dingin yang berwibawa, berdiri pria yang tadi pagi kulihat di kos. Tetanggaku, pria yang semalam memetik gitar dengan nada penuh luka. Ternyata adalah atasan langsung di divisi marketing, divisi tempat aku ditempatkan. Aku tercekat, hampir menjatuhkan map yang kubawa. Ia menatap sekilas ke arahku, lalu wajahnya kembali datar seperti tak mengenalku. Aku pura-pura tenang, berusaha menunduk, tapi hatiku berdetak tak terkendali, seakan dunia sedang mempermainkanku. Bagaimana bisa tetangga kos yang kutemui pagi tadi adalah atasanku di kantor? Sepanjang meeting, pikiranku kacau. Suaranya terdengar jelas saat menjelaskan strategi. Tenang, namun tegas.
Tidak ada sedikit pun keakraban yang ditunjukkan. Di kantor ia adalah Raka, pemimpin muda yang disegani. Berbeda jauh dengan pria sederhana yang keluar dari kamar kos tadi pagi. Tapi di balik dinginnya, aku merasa tatapannya sesekali melirikku. Hanya sekilas, lalu menghindar. Ada jarak yang aneh, seakan ia sengaja menahan sesuatu. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, tapi tatapan itu berbeda. Seolah ia menyimpan rahasia besar yang tak boleh aku ketahui. Hari-hari berikutnya aku semakin sering berpapasan dengannya. Di kos, ia hanya menyapa singkat, kadang bahkan hanya menunduk. Di kantor, ia selalu bersikap profesional. Namun saat orang lain tak melihat, matanya menatapku dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Bukan sekedar tatapan bos ke karyawan, ada getir, ada luka, ada sesuatu yang dalam dan berat. Dan setiap kali aku mencoba mengabaikannya, semakin aku merasa ingin tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu aku kembali mendengar suara dari kamar sebelah. Bukan gitar kali ini, melainkan isak tangis samar. Aku menempelkan telinga ke dinding tipis yang memisahkan kamar kami. Tangis itu tertahan, seakan ia berusaha keras menutupinya. Hatiku bergetar, aku ingin mengetuk pintunya, ingin bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi kakiku berhenti, aku takut. Takut membuat luka seseorang yang mungkin sama hancurnya denganku. Aku tahu rasanya disakiti, aku tahu bagaimana hancurnya ketika hidup runtuh. Tapi aku juga tahu bagaimana sakitnya jika ada orang lain yang masuk ke dalam luka itu tanpa diundang. Jadi aku hanya berdiri di depan pintu menggenggam tangan sebelum akhirnya kembali ke kamar dengan hati sesak. Keesokan harinya aku datang ke kantor lebih awal. Aku melihat Raka duduk sendirian di ruang kerja. Wajahnya menunduk ke meja. Di atas meja sebuah foto kecil terjatuh dari tas kerjanya. Aku tidak bermaksud kepo, tapi pandanganku tanpa sengaja menangkap gambar itu. Dadaku langsung berdesir hebat. Foto itu memperlihatkan Raka berdiri di samping seorang wanita yang sangat kukenal. Wajahnya jelas, senyumannya manis, mata yang dulu selalu kutatap dengan penuh percaya. Wanita itu bukan orang asing bagiku, dia adalah Mira. Mira, sahabat yang dulu menusukku dari belakang. Mira, wanita yang merebut suamiku dan menghancurkan rumah tanggaku. Tanganku gemetar, tubuhku terasa lemas. Dunia seakan berputar. Bagaimana mungkin wanita itu ada di foto bersama Raka? Apa hubungan mereka sebenarnya? Apakah ini kebetulan atau justru takdir yang dengan kejam mempermainkan hidupku sekali lagi? Aku berdiri kaku di tempat, nafasku terengah. Raka menoleh, menyadari tatapanku pada foto itu. Seketika ia meraih fotonya, wajahnya berubah pucat. Matanya menatapku dalam, ada keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dan di detik itu juga, aku tahu ada rahasia besar yang merobek ketenanganku lagi. Hari-hari di kos semakin menyesakan. Aku berusaha menjaga jarak dari Raka setelah kejadian foto itu. Tapi entah bagaimana ia selalu muncul di setiap langkahku. Seperti bayangan yang tak bisa kulepaskan. Saat aku terburu-buru di kantor dan hampir salah menuliskan data presentasi, dialah yang diam-diam menyelamatkan, merapikan slide, dan memberiku tatapan sikat seolah berkata, "Jangan panik." Ketika aku pulang dengan tangan penuh belanjaan tanpa diminta, ia tiba-tiba muncul di lorong sempit kos. Mengambil 2 kantong dari tanganku dan membawanya sampai depan kamar. Aku ingin berterima kasih tapi bibirku kaku. Hati ini bimbang antara ingin berterima kasih atau justru marah pada nasib yang lagi-lagi mempermainkanku. Foto itu terus menghantui pikiranku. Wajah Mira menari-nari di kepala. Senyum palsunya dulu yang kuterima sebagai sahabat. Lalu pengkhianatannya yang begitu kejam. Aku masih ingat jelas saat pertama kali aku tahu ia berselingkuh dengan suamiku. Malam itu aku baru pulang dari rumah sakit membawa kabar bahwa kondisiku terlalu lemah untuk punya anak. Suamiku yang dulu kuanggap akan mendukung justru dingin dan menjauh.
Dan di hari yang sama aku melihat Mira menunggunya di parkiran dengan tatapan yang tidak seharusnya ditunjukkan kepada suami sahabatnya. Rasanya seperti dunia runtuh. Mereka bahkan tidak menunggu lama untuk memperlihatkan kedekatan. Dari situlah rumah tanggaku hancur, persahabatan kami lenyap, dan aku menjadi wanita yang ditinggalkan. Kini foto itu kembali membuka luka lama. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum tipis dengan sorot mata yang dalam. Jika Mira benar-benar kakaknya, berarti takdir mempertemukanku lagi dengan keluarga yang merenggut segalanya dariku. Aku ingin pura-pura tidak tahu, tapi setiap kali menatap wajah Raka, bayangan Mira muncul begitu jelas. Luka itu terasa masih segar. Malam itu aku tak sanggup lagi menahan diri. Aku berdiri di depan pintu kamar Raka. Tanganku gemetar saat mengetuk. Lama sekali ia membuka pintu hingga aku hampir berbalik. Tapi akhirnya pintu berderi terbuka. Raka muncul dengan wajah lelah. Matanya sedikit merah, mungkin baru saja menangis. Ia terkejut melihatku. Aku menunduk sebentar, lalu menguatkan hati. Foto itu, siapa dia? Tanyaku lirih, suaraku nyaris pecah. Raka terdiam cukup lama, tangannya menggenggam kusen pintu, matanya bergetar, seolah ada sesuatu yang berat yang ingin ia katakan tapi tertahan. Aku menahan nafas, menunggu, lalu akhirnya bibirnya bergerak. Dia kakakku, ucapnya dengan suara rendah, nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk menghantam jantungku. Tubuhku gemetar hebat, rasanya darah berhenti mengalir. Jadi benar, Mira, sahabat yang menghancurkan rumah tanggaku, adalah kakak kandung dari pria yang kini jadi tetanggaku sekaligus atasan di kantor. Dunia ini terlalu kecil, terlalu kejam, seolah sengaja menjeratku dalam lingkaran yang sama. Aku mundur selangkah, menutup mulut dengan tangan. Air mataku menetes meski aku berusaha menahan. Raka menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia seakan tahu betapa hancurnya aku mendengar itu. Ia menarik nafas panjang lalu berkata dengan suara serak, "Aku tinggal di kos ini untuk menjauh dari keluargaku. Aku tidak bisa lagi bersama mereka. Kakakku, Mira, dia menghancurkan semua yang kami punya. Dia meninggalkan rumah demi seorang pria yang sudah beristri. Dan pria itu ternyata..." Suaranya berhenti sejenak. Matanya menatapku dengan tajam. "Mantan suamimu." Aku memejamkan mata, berusaha menahan gelombang emosi yang menyerbu. Jadi semua ini nyata, bukan kebetulan. Aku dan Raka sama-sama korban dari orang yang sama. Hanya berbeda peran. Ia kehilangan harga diri keluarganya, aku kehilangan rumah tanggaku. Luka kami terikat pada orang yang sama. Dunia terasa berputar begitu cepat, membuatku nyaris tak mampu berdiri. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersebelahan dengan adik dari wanita yang menghancurkan hidupku? Aku berbalik, berniat pergi dari depannya, tapi suaranya menahanku. "Dian," panggilnya pelan. Langkahku terhenti. Suara itu penuh luka, penuh ketakutan. Aku tak sanggup menoleh, tapi hatiku bergetar mendengarnya. "Aku juga membencinya," katanya lirih. "Karena dia, keluarga hancur. Karena dia, aku kehilangan harga diriku. Tapi entah kenapa, aku tak sanggup membencimu." Aku terdiam. Seluruh tubuhku seperti membeku. Kata-katanya menembus hatiku lebih dalam dari yang kuduga. Aku ingin marah, ingin menjauh. Tapi di saat yang sama aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kutolak. Raka, meski terikat dengan luka yang sama, justru menyatakan hal yang membuat duniaku semakin rumit. Hatiku kacau. Aku ingin membencinya hanya karena ia darah daging Mira. Tapi sorot matanya, ada ketulusan yang tak bisa kupungkiri. Beberapa hari berikutnya aku mencoba menjaga jarak lebih jauh.
Tapi justru semakin sulit. Di kantor, kami dipaksakan bekerja sama dalam satu proyek penting. Ia selalu bersikap profesional, seolah pembicaraan malam itu tidak pernah terjadi. Namun, diam-diam ia tetap memperhatikan setiap langkahku. Saat aku salah bicara dalam rapat, ia dengan tenang melanjutkan tanpa membuatku malu. Saat aku hampir jatuh karena kabel di lorong, ia cepat menahan lenganku. Sentuhan kecil itu membuatku semakin bingung. Hati ini ingin marah tapi sekaligus ingin berterima kasih. Malam-malam di kos pun semakin berat. Aku tidak lagi mendengar gitar, tapi sesekali aku masih terdengar suara isak tangisnya. Aku tahu ia berusaha menahan, tapi dinding tipis itu tak bisa menutupi luka yang ia sembunyikan. Pernah suatu kali aku berdiri lama di depan pintunya, ingin mengetuk dan berkata bahwa aku tahu rasa sakit itu. Tapi aku tak berani. Aku takut jika aku masuk, aku tak akan bisa keluar lagi dari keterikatan ini. Suatu sore aku melihatnya duduk sendirian di bangku kecil depan kos. Cahaya matahari senja menyinari wajahnya, membuatnya terlihat begitu rapuh. Aku ingin menyapanya, tapi langkahku tertahan. Namun tiba-tiba ia menoleh seolah tahu aku berdiri di belakang. "Dian," katanya pelan. Suaranya dalam membuatku akhirnya duduk di sampingnya meski dengan hati ragu. Kami terdiam cukup lama. Angin sore berhembus, membawa suara anak-anak kecil bermain di jalan. Lalu ia berkata, "Kadang aku bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus lahir sebagai adiknya? Kalau boleh memilih, aku ingin jadi orang asing baginya, agar aku bisa bebas dari bayangannya." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tahu persis rasanya ingin melupakan seseorang, tapi tak bisa karena ikatan darah atau masa lalu. Aku mencoba bicara, meski suara gemetar. Aku juga sering bertanya, kenapa Tuhan memberiku sahabat seperti itu? Orang yang kukira saudara, ternyata orang yang menusukku paling dalam. Suara tercekat di tenggorokan, mataku panas. Aku hampir menangis di depannya, tapi ku tahan sekuat mungkin. Raka menunduk, tangannya menggenggam lutut, wajahnya dipenuhi beban. "Aku ingin membencimu karena kamu bagian dari hidupnya, tapi setiap aku mencoba justru semakin aku jatuh." Aku terdiam. Kata-katanya kembali menusuk. Aku tak sanggup menatap matanya. Lalu aku berdiri buru-buru masuk ke kamar, meninggalkannya sendirian. Aku tahu jika aku terus duduk di sana, aku akan hanyut dalam sesuatu yang tak bisa aku cegah. Malam itu, aku gelisah, bolak-balik di kasur, memikirkan kata-kata Raka, antara logika dan hati, antara luka lama dan perasaan baru yang tak bisa aku sebutkan. Aku tahu aku harus menjauh, tapi kenapa semakin aku mencoba lari, justru semakin aku ingin tahu lebih dalam tentangnya. Kenapa tatapannya selalu menghantuiku? Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal menulis singkat, "Hati-hati dengan Raka. Dia bukan seperti yang kamu kira. Dia menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar luka." Aku terperanjat. Jantungku berdebar hebat. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Apalagi yang sebenarnya disembunyikan Raka? Aku menatap dinding tipis yang memisahkan kamar kami. Di balik sana, Raka mungkin sedang duduk sendirian. Tidak tahu bahwa kini aku dihantui pertanyaan baru. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan hanya karena masa lalu, tapi karena misteri yang mulai membuka diri satu persatu. Sejak malam pengakuan itu, segalanya berubah. Hubungan kami tak lagi sama. Ada jarak yang terasa jelas, tapi ada juga kedekatan yang anehnya semakin sulit dihindari. Aku seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa kutentukan arahnya. Setiap kali aku berusaha menjauh, Raka selalu hadir dengan caranya yang sederhana. Kadang dengan kebaikan kecil yang justru membuatku semakin bingung. Ia tahu kapan aku sedang kelelahan dan tiba-tiba saja segelas teh hangat sudah ada di meja kerjaku. Ia tahu kapan aku butuh ditemani, meski tak diminta. Ia duduk tidak jauh dariku,
membiarkan kehadirannya jadi jawaban yang menenangkan. Aku sering berpura-pura tak peduli, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa tahu begitu banyak tentang perasaan orang lain tanpa harus diucapkan? Dan setiap kali ia tersenyum tipis, aku melihat luka di balik tatapan itu. Luka yang entah kenapa begitu mirip dengan yang kualami. Seperti kami berdua adalah dua jiwa yang sama-sama patah, hanya berbeda penyebabnya. Namun aku sadar luka kami bertemu di satu titik yang sama, Mira. Bayangan masa lalu sering menghantuiku. Flashback itu datang begitu saja, seolah ingin terus mengingatkanku betapa dalamnya luka pengkhianatan itu. Aku masih ingat jelas saat Mira datang padaku dengan wajah penuh kepedulian. Seolah benar-benar sahabat yang tulus. Aku ceritakan segala kelemahanku, segala masalah rumah tanggaku. Aku percaya padanya sepenuhnya sampai akhirnya kebenaran itu terbuka, bahwa diam-diam ia justru merenggut apa yang paling berharga dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan itu semua? Luka itu belum sembuh, bahkan semakin perih karena kini aku mendengar cerita dari sisi lain, dari adiknya sendiri yang juga terluka oleh keputusannya. Sampai suatu malam hujan deras turun, langit gelap, petir menyambar berkali-kali. Aku meringkuk di kamar, menutup telinga dengan bantal setiap kali suara guntur menggema. Aku tidak pernah bisa menyukai hujan deras sejak kecil. Selalu ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba listrik padam, kos-kosan mendadak gelap gulita. Hanya suara hujan deras dan angin kencang yang terdengar. Aku panik, tubuhku gemetar. Dalam kegelapan itu terdengar suara ketukan pelan di pintu. Aku terdiam, bingung harus menjawab atau tidak. Lalu suara yang begitu kukenal terdengar dari balik pintu. "Dian, ini aku, Raka. Aku bawa lilin." Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Cahaya kecil lilin menerangi wajahnya yang tampak sendu. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk, menaruh lilin di atas lantai, lalu duduk di hadapannya. Aku ikut duduk, meski hatiku masih berdebar keras. Dalam remang cahaya lilin, aku bisa melihat sorot matanya dengan jelas. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kami terdiam lama, hanya suara hujan yang menemani. Lalu Raka mulai bercerita, suaranya pelan, penuh luka. Dia menceritakan masa kecilnya bersama Mira. Bagaimana dulu kakaknya selalu membelanya, selalu menjadi perlindungnya saat ia diganggu teman-teman. "Mira dulu pahlawanku," katanya dengan senyum getir. "Dia kakak yang selalu membuatku merasa aman." Tapi semuanya berubah setelah dia mengenal pria itu. Dia berubah jadi orang yang asing. Dia meninggalkan keluarga, meninggalkan segalanya, dan aku kehilangan kakakku. Aku terdiam, merasakan pedih yang sama. Aku tahu pria itu siapa, mantan suamiku. Orang yang pernah menjadi bagian dari diriku, lalu merenggut segalanya dariku. Rasanya dunia begitu kejam karena mempertemukan luka kami dalam satu nama yang sama. Raka menunduk, suaranya semakin lirih. "Aku ingin membencimu, Dian. Karena kau bagian dari kisah kakakku. Tapi entah kenapa, semakin aku mencoba membenci, semakin aku jatuh." Jantungku berdegup liar, kata-katanya menusuk begitu dalam. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirku terkunci. Mataku panas, air mata hampir jatuh. Aku tak pernah menyangka ia akan sejujur itu. Dan dalam cahaya lilin yang temaram, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kuduga akan muncul dari dalam hatiku. Perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi justru tumbuh semakin kuat. Aku tercekat, tak sanggup berkata apa-apa. Namun sebelum aku sempat membuka suara, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu kos. Suaranya menggema, membuatku dan Raka sama-sama terkejut. Lalu sebuah suara yang begitu familiar, tapi juga penuh ancaman terdengar dari luar. "Raka, buka pintu. Aku tahu kamu di sini." Aku membeku. Itu suara Mira, wanita yang selama ini berusaha aku hindari. Sahabat yang menjadi pengkhianat, kakak yang meninggalkan luka dalam bagi keluarga Raka.
Tubuhku gemetar hebat, seakan hujan deras di luar kini juga mengguyur di dalam dadaku. Raka terdiam, wajahnya pucat. Lilin kecil itu bergetar tertiup angin dari celah jendela. Cahaya yang menari di wajah kami, jantungku berdebar semakin keras. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kami lakukan? Aku kaku berdiri di tempat, tubuhku membeku seakan darah berhenti mengalir. Raka bangkit dengan wajah pucat, langkahnya goyah seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Suara ketukan pintu yang keras tadi masih terasa bergema di dadaku, dan kini sosok yang paling tak ingin kulihat berdiri di ambang pintu. Mira. Wajahnya penuh emosi, matanya menyala seperti api yang hendak membakar semua yang disentuhnya. Tanpa basa-basi, ia menerobos masuk ke kamar. Langkahnya menghentak di lantai kayu kos yang sudah mulai rapuh. Aku hanya bisa menahan nafas, tidak percaya momen ini akhirnya datang juga. Kamu dekat dengan dia, suaranya melengking, penuh kemarahan. Tangannya gemetar, menunjuk lurus ke arahku. Dengan mantan istri suamiku. Kamu gila, Raka? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang? Kamu sengaja kan? Mau balas dendam padaku dengan cara ini? Suasana tegang seketika. Udara di dalam kamar seakan mengental, membuat dadaku sesak. Aku spontan mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak. Aku tidak ingin ikut campur dalam pertengkaran kakak beradik ini. Meski sadar, aku adalah inti dari semua amarah yang menyulut Mira. Tapi tatapan Mira tiba-tiba beralih padaku. Menusuk tajam, seolah ingin menelanjangiku. Kamu, suaranya bergetar, tapi penuh racun. Kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kamu juga merebut adikku. Apa kamu tidak puas sudah merusak satu hidup sampai harus merusak hidupku juga? Air mataku pecah begitu saja. Sakit, getir, marah, semuanya bercampur jadi satu. Suaraku serak saat akhirnya keluar. Aku tak pernah merebut siapapun, Mira. Justru kau yang merampas suamiku. Kau yang menikamku dari belakang saat aku percaya padamu sebagai sahabat. Raka mendadak berdiri di antara kami. Tubuhnya tegap, meski wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya aku melihat amarah yang begitu jelas di matanya. Amarah yang selama ini mungkin ia pendam terlalu lama. Suaranya bergetar tapi tegas, menusuk ke ruang sempit kamar itu. Kak, cukup. Selama ini aku diam. Aku berusaha menerima semua keputusanmu meski kau hancurkan keluarga kita. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi. Kau bukan hanya menghancurkan hidupmu sendiri, tapi juga hidup banyak orang. Dan kalau aku memilih Dian, ia menoleh sekilas ke arahku, lalu kembali menatap kakaknya. Itu bukan untuk menghancurkan siapapun. Itu karena aku ingin menyelamatkan seseorang. Karena aku tidak mau ada hati yang hancur lagi gara-gara kesalahanmu. Mira terisak, tangannya mengepal. Wajahnya penuh luka yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menoleh padaku sebentar. Tatapannya campuran antara benci dan kecewa. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia membanting pintu dengan keras hingga seluruh dinding kamar bergetar. Hening. Hanya suara hujan yang tersisa, jatuh deras di luar jendela. Aku terpaku, tubuhku lemas, tanganku bergetar hebat. Rasanya aku baru saja melewati badai yang menguras semua tenaga dan air mataku. Raka perlahan menoleh padaku. Sorot matanya melembut, tapi suaranya masih bergetar. Aku tahu luka ini terlalu dalam, Dian. Aku tahu betapa hancurnya hatimu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi orang yang menutup luka itu. Aku ingin jadi alasanmu untuk tersenyum lagi, meski dunia pernah begitu kejam padamu. Air mataku tak bisa terbendung lagi. Semuanya mengalir deras, membasahi pipiku tanpa bisa dihentikan. Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tanganku. Bukan karena lemah, tapi karena aku tidak tahu harus bagaimana merespon ketulusan itu. Aku takut mengulang luka yang sama,
takut jatuh pada jurang yang sama, tapi di sisi lain, aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Aku menatap Raka. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya tanpa menghindar. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya luka, tapi juga harapan. Harapan yang pelan-pelan menyusup ke dalam gelapnya hatiku. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Kami terikat oleh masa lalu yang sama-sama kelam. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil yang masuk. Cahaya yang membuatku percaya. Mungkin, hanya mungkin, aku masih berhak untuk bahagia. Malam itu, kami duduk lama dalam diam. Hujan deras terus turun, seolah ikut membersihkan semua luka yang masih menempel di dalam hati kami. Tak ada kata-kata manis, tak ada janji muluk. Hanya keheningan yang penuh pengertian. Tapi dalam diam itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar kata cinta. Aku merasakan bahwa mungkin tetangga kos yang terlihat biasa justru menyimpan luka yang sama denganku. Luka yang akhirnya membuat kami saling menemukan. Dan saat lilin kecil itu padam, meninggalkan kami dalam kegelapan, aku tersenyum samar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian.